Itu saya sendiri nggak menyadari itu ada. Nah iya, itu kan sebenarnya modal untuk kita itu lebih percaya diri. Iya. Tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar Bu Tika, Bu Ratna? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Ini perkenalkan, ini Bu Fatihah, guru awali kelas KB 1, dan ini Bu Ratna sebagai pendamping B1. Gimana nih habis mengajar ya? Masih progres. Iya. Nggih, ya masih anu sih awal sudah istirahat sebentar sholat itu Ah. tadi nggih. Terima kasih sudah hadir di podcast KPTK Islam Marbido Surakarta. Santun, cerdas, semangat. Semangat. Ya. Gitu. Bisa diulangi ya, mari. Iya. Jadi jargon kita adalah Santun, cerdas, cerdas, semangat. Iya, terima kasih. Guru TK harus ceria ya. Iya. Makanya guru TK itu kadang-kadang kok masih muda ya Bu? Iya, guru TK gitu. Iya. Apapun kondisinya. Iya, Apapun kondisinya harus tetap senyum. Ketemu anak-anak tuh pasti tersenyum. Iya. Iya. Bagaimana pengalaman selama ini dalam mengajar di B1? Kalau tentunya Bu Tika itu sudah ngajar lama ya? Nggih. Kurang lebih itu udah 10 tahunan lebih nggih di sini. Iya, 10 tahun lebih. Iya, meskipun cuma pakai resign 1 tahun itu. Iya. Sempat resign karena adanya anak, nggih, nggak ada yang ngomong saat itu, jadi sempat resign 1 tahun, habis itu kembali lagi. Berarti memang jodoh dengan Orbit ya? Iya. sudah sempat resign, sudah nggak memikirkan ke Orbit. Ternyata tak celuki lagi ya. Iya. Karena memang saat itu benar-benar butuh ya, Nggih. apa saya dan Bu Marin harus bareng-bareng meninggalkan Nggih. sekolah untuk PPG. Nggih. Dulu PLPG ya. Iya. Itu sehingga aduh kok ini gurunya kurang ya. Sehingga gimana kalau ketika dijak ke sini lagi, ternyata ya memang itu jalannya dari Allah bahwa Bu Tika tetap jodohnya di Orbit. Nggih, dan ternyata sampai sekarang. Lama juga. Iya, yang ini Bu Ratna, gimana Bu Ratna ngajar di sini udah berapa tahun ya? 6 tahun kayaknya. Oh, 6 Iya. tahun. Ternyata udah lama juga ya? Iya, 6 tahun. Saya Iya. kira baru berapa tahun? Iya, gitu. 6 tahun. Iya. Kan 2018 Bu kayaknya. Iya. Dan ini kan 2024 kan 6 sebelum. tahun. Iya. Iya. Besok Juli ini insya Allah 6 tahun. Iya. Iya, jadi kan Ya, alhamdulillah Alhamdulillah nggak sudah terasa sertifikasi ya, Bu. juga. Iya, Iya, iya. nanti Bu Tika juga Iya. nyusul sertifikasi ya. Insya Allah, amin. Iya. Nggak nyangka juga sih Bu Darti, ternyata juga alhamdulillah betah juga di sini, walaupun Iya. ya kadang namanya kerja kan ya pasti ada ini ya Ada yang rasa rasa cuma ya sulit, ya. iya. Kadang Coba juga- alhamdulillah ya, Iya. masih bertahan di sini. Iya, di masih sini, di sini. masih Iya, rezekinya di sini. alhamdulillah. Oh, iya. Rezekinya di sini. Jadi kalau hati kita nyaman dalam bekerja, Iya. itu juga akan memunculkan aura nyaman Iya. dan damai di diri kita, dan Iya. kemudian juga efeknya anak-anak juga nyaman dengan kita. Iya. Kalau kita nggak Pasti. nyaman itu mesti rasanya Iya, ya, rasanya betul. di hati juga enggak ini. karena anak kecil itu kan masih fitrah ya. Iya. Jadi kroso ya. Keluarnya tuh beda, Iya. Pak. Iya, itu juga yang Iya. mungkin buat ngecasnya itu kadang merasa kayak kurang semangat atau gimana, apa merasakan kebosanan gitu. Nanti ingetnya ke anak-anak itu, Iya. jadi Iya. kangen sama itu, sama ini, terus sama buku Kelucuannya. juga. Oh, Ya alhamdulillah di sini berkahnya juga saya yang penantian 20 tahun kan Bu. Berkahnya muncul di sini ya. Ternyata alhamdulillah dianugerahinya di sini. putra. Iya, Iya. penantian dalam 20 tahun pernikahan baru. Iya. Ya, Ya di sini. Ya mungkin berkahnya juga kan. Tenang. Iya. Kalau kita Juga. tulus insya Allah kan. Berarti kan di Orbit itu tenang ya? Iya, 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 kalau iya. tenang itu ya jadi. Kalau kita kerja suami mendukung kan juga enak kok Bu. Iya, betul. Iya, kita Iya. pulang telat juga suami welcome itu kan kita nggak kemerungsung gitu Iya, loh. betul. Ya penting kan Jadi- itu. dukungan dari keluarga Oke, juga. pulang jam berapa aja kalau suami oke, itu kan kita di rumah juga enak gitu. Betul. Jadi Iya. apa namanya, dalam bekerja itu harus
benar-benar ada dukungan dari keluarga, Iya. terutama suami ya. Iya. Karena istri itu kan surganya ada di suami. Iya. Kalau kita tidak diridhoi ya mestinya Iya, juga kita nggak kerja nyaman. juga nggak Iya, nggak bisa. nyaman, dia Iya. nggak bisa bisa enak itu Oh, langsungnya. Jadi di hati itu pasti ada aja ketakutan. Mudah-mudahan para Iya. suami di orbit ini semuanya meridhoi sehingga kita Amin. sehingga kita memunculkan aura Iya, yang iya. nyaman untuk anak-anak. Iya. Ya tetap dari kita sebagai istri juga harus bisa Harus tahu diri ya. Iya, harus bisa menentukan. Terutama ini mengatur, memanage waktu, memanage waktu, tenaga, memanage antara pikiran keluarga dan juga. pekerjaan. Oke, oke. Ini pengalaman Bu Tika yang sudah 10 tahun Oke. mengajar di sini tuh pengalamannya apa saja? Oh, yang di kelas terutama. Oke. Pengalaman fokus di kelas ke anak-anak. Tentunya juga sudah banyak pengalaman ya. Oke. Nah, Alhamdulillah di sini pengalaman di orbit itu banyak ya Bu. Saya dari ya banyak pengalaman senangnya sih, dari yang dulu mungkin begitu sering di balik layar, maksudnya jirih gitu ya saya Iya. yang mungkin dulu nggak berani apa-apa, terus kan kalau jadi guru kan mau nggak mau kan harus tampil di depan, paling enggak kan di depan anak-anak. Jadi itu juga menambah pengalaman saya untuk lebih berani. Paling enggak nanti terus berani sedikit-sedikit cuma di depan anak, terus nanti di depan orang tua, wali murid itu, terus mungkin nanti lebih ke itu depan teman-teman, guru, depan orang tua juga ya. Iya, itu terus jadi keberanian mulai tumbuh gitu, seperti itu kepercayaan dirinya, terus pembiasaan itu namanya sama anak-anak senang terhadap anak semakin tumbuh gitu Le. Iya, Itu. iya. Sebenarnya padahal Bu Fatika itu banyak talenta loh. Banyak talenta. Berarti kan merasa kadang-kadang kurang percaya diri gitu. Iya. Padahal banyak talenta yang dimiliki, yang mungkin nyanyi bisa, keterampilan bisa, dan menggambar bisa gitu. Itu saya sendiri nggak menyadari itu ada. Nah iya, itu kan sebenarnya modal untuk kita itu lebih percaya diri. Iya. Tapi dengan jadi guru TK akhirnya potensi itu digali. Ya kadang-kadang kita juga nggak tahu apa namanya. Ternyata kita potensi ya, tapi dikit-dikit muncul gitu. Iya, munculnya itu ketika diasah. Sedang gitu. ya. Dan karena terpaksa. Karena kepepet ya. Jadi Bisa bagaimana? Pengalaman selama 6 tahun di sini? Alhamdulillah iya Bu, maksudnya ya ini kan pertama kali saya ngajar TK ya di sini tuh ya. Kalau dulu kan memang saya ngajarnya kan SD, jadi kan bertemunya dengan anak-anak yang Dulu sudah kelas berapa SD? kelas 3. Oh ya, agak sedikit. Ya udah bisa, ibaratnya udah mulai ngerti lah, udah umur ya 8-9 tahun lah ya, itu kan udah mulai mereka paham itu baik apa benar kan udah paham. Kalau di TK kan ibaratnya, apalagi saya dulu masuk di TKA ya, TKA yang masih benar-benar belum tahu sekolah kan. Kalau anak-anak TKA gitu awal-awalnya sekolah kan masih kekanak-kanakan sekali. Terus dulu juga saya ibaratnya pengalaman untuk anak itu kan juga kurang gitu. Iya. Alhamdulillah di sini tuh ya saya pertama dipanggil dengan Bu Anis itu saya belajar dari beliau, cara begini toh cara menangani anak, begini ya. Alhamdulillah saya dapat ilmu banyak juga dari Bu Anis. Iya. Akhirnya untuk proses untuk selanjutnya tahun-tahun berikutnya bisa berjalan dengan baik lah Bu. Oh kalau anak nangis tuh kita harus bagaimana, oh begini caranya. Dalam saya Bu Anis tuh guru saya gitu loh Bu. Iya, Meskipun iya. beliau usianya Lebih lebih muda. muda, tapi pengalaman Karena beliau pengalaman kan dulu, ye. dulu. Jadi Iya. saya ya sambil belajar melihat, tapi sambil diem-diem gitu, oh gini cara. Tadi Bu Ratna sudah mendapatkan pengalaman dari Bu Anis bagaimana menangani anak yang tantrum, bagaimana menangani anak yang mungkin nggak mau ditinggal orang tuanya. Bagaimana Kan pengalaman baru juga bagi saya, walaupun pernah jadi guru, tapi kan ya kayak gini belum pernah gitu. Iya, mengenai anak yang troublemaker. Lah, itu kalau di kelas sekarang kan ini berdua nih berpatulan nih. Jadi mungkin permasalahan udah 2 tahun ya berpatulan. Iya, 2 tahun ini. Jadi kan sudah ada
ada kesatuan hati gitu kan antara Bu Fatika dengan Bu Ratna. Berarti juga sering menghadapi masalah-masalah di kelas ya, di kelas D1 itu kan juga kelas besar kan. Jadi juga masalahnya mesti kompleks. Nah ini pengalaman apa dalam menangani anak misalnya yang bermasalah seperti itu, atau pernah yang paling berkesan itu atau membuat bisa belajar, penjenengan berdua bisa belajar dari kejadian itu, pengalaman apa? Kalau yang kayak yang tahun kemarin menemui mungkin ada yang itu ya Fran, yang anaknya yang ya kita kan nggak biasa awal hari bahasa harian dengan bahasa Inggris ya. Jadi mau nggak mau kan kita juga bisa menambah ilmu kan, mau nggak mau kan sedikit-sedikit kita searching ini artinya apa gitu. Jadi kan dari itu kita juga belajar juga, karena kita menghadapi anak yang sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris, sedangkan kita kan cepet tantrum juga terus kita seperti ini, terus kadang anak yang seperti ini, jadi kan kita juga searching juga, misalnya ini termasuk anak yang bagaimana seperti itu kan. Jadi mau nggak mau kita juga jadi ikut belajar lah untuk mengenal karakteristik anaknya yang macam-macam gitu. Iya, jadi dorongan untuk belajar itu adalah karena kebutuhan ya. Iya. Karena di depan karena kebutuhan. Gitu. Kalau nggak ketemu gitu mungkin kita nggak belajar. Akhirnya kan tadinya nggak paham kosakata. Iya, terus ternyata anak-anak didiknya kok pakai kosakata itu bahasa Inggris. Ini ngomong apa Jadi kita besok ketemu anak ini kita jadi harus belajar dulu gitu kan. Harus siap-siap dulu gitu kan. Iya. Jadi itu adalah salah satu kiat atau strategi dalam meningkatkan kualitas belajar atau pembelajaran. Iya. Jadi di sini itu kan istilahnya kan pernah dengar kan, kita bukan pernah dengar, itu memang suatu hal yang biasa kita dengar ya, KBM. Terus kenapa? Kegiatan belajar mengajar. Iya, berarti di situ ada beberapa kegiatan, ada 2 kegiatan kan? Belajar dan mengajar. Iya, berarti belajarnya tadi lebih Iya. Jadi di depan kita ya itu kita otomatis harus belajar seperti yang kayak Cilo gitu kan. Iya. Kita diajarkan. Alhamdulillah sekarang tadi saya lihat ya Allah, Cilo udah bisa joget-joget. Ketika kita melihat anak yang kita hadapi itu lebih meningkat gitu kan, tambah terus membuat tambah semangat gitu. Misalnya nanti siapa tahu nanti ketemu anak yang lain lagi seperti apa, jadi kan semakin selain Zafran tadi yang sudah menguasai beberapa kosakata bahasa Inggris. Itu siapa yang ini membuat termotivasi ya, membuat Bu Fatika sama Bu Ratna itu termotivasi untuk harus menambah ilmu nih gitu. Ada sih Bu, itu satu anak yang mungkin nih anaknya itu suka curi-curi kesempatan untuk mengganggu temannya gitu, seperti itu. Jadinya dia itu karena mungkin dia tangannya itu pengennya bergerak terus gitu. Belum tahu juga kalau seperti itu hal yang menyakiti orang lain gitu belum paham. Jadinya kita mengambil cara mungkin mendekati anak itu pelan-pelan, terus kita ajak ngobrol, kita kita cari kenapa sih kamu gitu, maksudnya nanti kita korek anaknya sendiri gitu loh, tapi dengan istilahnya nggih pelukan seperti yang lembut untuk anak itu, jadi biar dia nggak merasa takut juga dengan kita. Aku diinterogasi misalnya seperti itu. Aku ditanya kayak kita teman gitu loh Bu. Misalnya tanya, dia kan sempat gitu. Menyembunyikan sendal sama temennya gitu, sendal di temennya. Lah itu dia kan nggak mau ngaku itu, pernah itu kejadian. Terus saya dekati dia, saya terus gini, kalau nanti ada yang tahu sendalnya sepatunya Mas ini, nanti bilang sama Bu Guru gitu, nanti dapat hadiah. Saya kan gitu Bu. Terus anaknya tertarik, terus akhirnya aku tahu gitu kan. Aku tahu. Oh iya gitu toh. Kita ekspresinya bukan yang marah atau yang tetap. Oh iya tahu, nanti Bu Tika dikasih tahu ya, ditunjukin tempatnya. Ya Bu gitu. Akhirnya dia
terus memberitahu saya, terus saya diajak ke tempat itu, terus saya besok lagi nggak boleh gini-gini, terus nanti minta maaf sama temannya gitu, terus iya Bu, terus dia terus Masya Allah. Jadi itu ya dengan cara Udah yang kita udah nyari kemana-mana itu Bu, ya nggak ada. sebenarnya nggak ada yang mau ngaku, terus akhirnya saya piye ya caranya seperti itu, terus akhirnya saya ada kayak itu ya, kan. piye ya carane itu kan berarti Bu Tika pertama kan menghadapi masalah. Nggih. Jadi masalah di sini Nggih. ini dengan ini, anak dengan ini, gimana ya caranya? Berarti kan berpikir gimana ya caranya gitu. Tentunya kita mikirnya nanti oh iya aku menemukan cara gitu kan. Nah, terus kemudian juga ada ini enggak apa namanya? Cara itu saya melakukannya pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Intinya kita bertahap ya. Nggih. Dalam problem solving itu kan tentu juga banyak bertahap, cara, nggih. bertahap apa namanya, pertama dicari akar masalahnya itu kenapa, Iya. kenapa anak ini seperti Nggih. ini gitu kan. Nggih. Terus Ya, pernah tanya-tanya ke orang tuanya juga ya. terus kemudian tahap berikutnya kan apa namanya action ya, Iya. kita ada opsi-opsi dalam solusi itu kemudian kita action. Nah ini apa namanya seperti itu Bu Tika itu dalam menangani permasalahan sandal tadi ya, Iya. itu apa namanya terprogram atau otodidak yang seperti itu maksudnya Lebih nggih saat itu juga sih Bu. Saat itu Maksudnya juga ya? nggih, Saat otodidak ya berarti? spontan. spontanitas Soalnya kita kan spontanitas. nggih, itu kan memang ada beberapa hari, 3 hari ya itu, dan setiap harinya nyobain ini, jadi langsung muncul gitu aja, misalnya caranya itu loh Bu. Iya, iya, Coba cara ini kok belum ngaku, cara ini belum, terus coba yang ini gitu, dan ini kan bertahap langsung saat itu idenya gitu loh. Oh iya. Nggih. Jadi itu ide terakhir itu bukan sekali jadi ya. Nggih. Jadi Itu memang bisa dikatakan melalui eksperimen. Ya, soalnya kan Trial and anaknya error. kan nggak bisa misalnya langsung dikeras, saya langsung dimarahi gitu kan nggak bisa Bu. Jadi kita pendekatan dulu sama yang kira-kira kita sudah curiga ke anak itu yang biasanya bikin sesuatu Terus gitu. kemudian apa Ada namanya? pendekatan ketika sudah dulu. ada pendekatan dulu ya. Iya. Terus kemudian setelah ini terselesaikan, kira-kira anak-anak itu tendensinya apa kok itu melakukan seperti itu? Itu karena dia mungkin Iseng kali ya? iseng juga, mungkin ada iri, ada Oh, mungkin. iya. Nggih, mungkin sama temennya itu dia merasa sakit hati, misalnya terlukai Mungkin, gitu kan, ada Oh, iya. kayak dendam Oh, kecil. Jenjang anak-anak. Anak-anak kan kadang kan anak-anak udah melihat kayak di sinetron yang seperti apa gitu Oh kan. gitu ya? Iya, mungkin kan Oke. bisa seperti Itu kan bagian dari sosial emosional anak ya? Nggih. Jadi apa namanya, sebelum kita memberikan pembelajaran yang lebih lanjut, pembelajaran yang sifatnya akademik, itu tentunya kan kesiapan sosial emosional itu penting sekali. Salah satunya seperti itu tadi kan, mengkondisikan anak supaya taat peraturan di kelas seperti itu. Iya. Nah ini pertama sosial emosional harus siap dulu. Nah cara ini, bagaimana cara ketika Bu Ratna di B1 itu dalam menyiapkan sosial emosional anak itu seperti apa? Supaya siap dulu, terus kemudian baru diberikan satu pembelajaran yang sifatnya kognitif gitu. Ya. Ini apa kesiapan? Yang kiatnya apa? Gitu. Biasanya pertama ini ya Bu ya, kita bikin kesepakatan dulu. Kita bikin kesepakatan dulu, kelas. kesepakatan dengan anak, misalnya datang ya, peraturan tuh datang itu harus bagaimana dulu. Soalnya kan ada juga yang siswa kita tahun ini tuh suka hilang-hilang Bu. Anaknya hilangnya di mana? Tahu kemana gitu. gitu. Tapi nanti ya kembali Dia lagi. kembali lagi gitu. Iya. Tapi dia jarang di kelas gitu. Jadi kan kita namanya pagi kan kita Tahu-tahu ngilang. baca gitu ya, yang lainnya pada baris itu tahu dia hilang gitu. Kadang sampai bel itu nggak pulang-pulang, nggak balik-balik gitu. Terus Dan ini kita balik nggak tahu. sebentar nanti tahu hilang lagi gitu. Tahu kemana gitu Kemana, tahu. oh. Tapi saya sama Bu Raya cuma menunggu, kita juga berusaha tetap ngasih tahu sih Bu. Iya. Kalau
kita bilangnya gini, kalau mau kemana-mana bilang Bu Izin. Guru, izin Bu Guru. Nanti kalau tiba-tiba kamu nggak ada kan Bu Guru jadi nyari jadi nyarinya kemana Iya. gitu. Sebenarnya kita udah tahu dia perginya kemana, udah tahu. Cuma untuk menerapkan gitu anaknya itu Disiplin, kemana-mana disiplin ya, bilang gitu. Alhamdulillah sekarang udah berubah ya Bu Tika, Nggih, ya udah banyak perubahan anaknya. Ini ya, pertama jadinya tidak izin ketika Iya, tahu-tahu. Iya, tahu-tahu atau keluar pergi kelas gitu. gitu. ya, Iya. kita keluar tidak izin, itu kan Hmm. ini tiba-tiba terjadi seperti itu ya. Itu masuk di Ya, dari- kelas enggak itu? Iya, Iya. tetap kita sebelumnya kita sampaikan misalnya apa-apa itu Harus izin, bilang guru. Soalnya kalau ada apa-apa kayak gini, tahu-tahu nggak ada, terus dia kembali keadaan basah Bu. Iya, pernah itu juga. Nggih. Basah semua. Ngilangnya di kamar mandi. Iya, dia Iya, di kamar iya. mandi ternyata kan dia memang berusaha mau sendiri. Oh, Tapi nggak Oh, bisa. tapi, mungkin kan Iya, iya. kemampuan dia terbatas karena masih kecil ya. Itu jadi Akhirnya basah semua. seperti itu. Jadi terus langsung saya contohkan mungkin di depan temannya juga, terus ke anaknya juga lah seperti ini kan jadi basah bajunya. Coba tadi kalau kamu bilang Bu Guru dulu apa minta tolong Bu Guru mungkin beda. Saya kayak gitu. Ketika menggunakan dulu kurikulum 13 melihat output anak itu dengan sekarang kurikulum Merdeka, outputnya anak itu gimana? Output itu apa namanya? Hasilnya anak itu seperti apa? Itu anak lebih percaya dirinya muncul. Iya, percaya diri ya. Kan, Muncul. kreativitas muncul, tambah banyak gitu, tambah misalnya anak berani mengeksplor kemampuannya, kreativitasnya itu jadinya lebih berani gitu anak. Ini Untuk lebih apa namanya? Kita kan sering di awal di modul itu kan di investigasi ya. Persepsi dan investigasi itu kan ada diskusi nih ya. Mesti di awal dengan diskusi itu. Kira-kira apa ini tidak menambah anak berani untuk merepresentasikan apa yang sudah menyampaikan didengarkan dan apa yang itu? menjadi Unek-unek. ya lebih gampangnya ya Iya. seperti itu Representasikan apa ya. yang dia inginkan sampaikan gitu. Iya. Jadi muncul istilahnya apa namanya, kita ada diskusi itu yang tadinya cuma diem kan terpancing temennya mungkin Iya. ya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru terus ikut-ikutan gitu. Ternyata kita menstimulasi apa itu istilah scaffolding ya. Scaffolding itu apa ini? Scaffolding itu kan kita membimbing, tidak tahu tapi tidak apa ya, tidak sampai menunjukkan ini loh ya gitu enggak, tapi stimulasi sidik-sidik supaya anak itu gelum ke sana gitu loh. Nah, itu penting sekali ya. Penting sekali itu kunci ya. Untuk memunculkan Kreativitas. terus percaya dirinya anak itu kan harus terus distimulasi. Iya, menghilangkan keraguan-keraguan dan memantapkan satu pilihan gitu. Usianya kan masih meniru. Iya, itu. Sekarang itu kan mereka juga masih belum Betul. masih Iya. butuh proses. Belum tidak terlepas dari karakteristik anak usia dini itu adalah peniru ulung kan. Jadi apa yang ditulis sama dia Iya. ikutan gitu. Jadi di sini apalagi kelas B ya, menjelang mau apa namanya kelas SD itu perlu dikuatkan penirunya itu agak dikurangi supaya muncul kreativitas sendiri dan itu akan memunculkan jati diri. Karena di SMP juga ada jati diri. Ya, ini apa namanya kayaknya sudah mau satu pertanyaan lagi, apa namanya, kenapa Bu Tika selama 10 tahun ini kita jadi Bu Tika? Ya, dari awalnya memang sebenarnya kan keluar dari saya Linear keilmuannya. Saya kan di SD kan lebih tingkatannya kan anaknya lebih yang mudah dan apa istilahnya dikandani bisa gitu. Nah ini kan kenapa saya di TK kok misalnya masih di sini yang membuat saya lama-lama akan tinggi sama anak itu terus karena mengenal karakter
karakteristik anak yang bermacam-macam itu semakin Tertantang ya? tertantang dan nggih, karena banyak ilmu juga yang saya dapat itu nggih, alhamdulillah nggih, nggak tahu hati nggih lama-lama nggih enak aja gitu, nyaman menjalani. Kalau ya udah diniati untuk ibadah ya, diniatkan untuk ibadah. Ketika kita sudah ikhlas dan sungguh-sungguh, semuanya akan terbuka dengan baik. Ini Bu Ratna ini lebih ekstrim lagi dari guru SMK ya, seharusnya bisa ngasih Harusnya SMK saya ya. Atau akuntansi keren gitu kan ya. Kantoran Bu saya. Iya itu. Terus kemudian harus ngajar di akuntansi sendiri itu gimana tuh? Ini juga ibaratnya pertamanya kesasar juga sih Bu. Dulu kan ditawari tuh, aduh saya mikirnya tuh dari SD kok ke TK gitu. Cuma kan memang temen tuh menyemangati ya coba dulu lah gitu, ya setahun 2 tahun gitu, kalau memang nggak cocok ya udah nanti keluar gitu. Tapi setelah masuk kok ternyata saya juga enjoy gitu. Ternyata kerinduan saya akan Bu Hati tuh di sini Bu, tersalurkan di sini gitu, berkumpul dengan anak-anak ternyata menyenangkan gitu. Jadi dari situ saya menguatkan tekad, aku mau kuliah lagi aja lah gitu, biar lebih lebih paham tentang usia dini ya. Sampai sekarang ini Bu, alhamdulillah. Jadi bisa mencintai profesi juga. Mungkin berawal dari berkumpul dengan anak-anak kecil, stimulasi kemudian diberi omongan itu. Iya, mungkin berkahnya mungkin di sini. Iya, distimulasi. Karena memang ternyata ini menyenangkan gitu loh, berkumpul dengan mereka itu ternyata membuat hati bahagia. Yang di rumah kita lupa gitu. Ayo teman-teman jadi guru TK. Iya, terus setelah kumpul dengan mereka itu membuat hati kita bahagia. Itu mungkin ya akhirnya ya mungkin disinilah dunia saya gitu. Kita kan kerja passionnya ternyata saya di sini gitu. Alhamdulillah bisa bertahan di orbit ini. Oke, terima kasih Bu Fatihah, Bu Ratna sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah hadir di podcast TK Islam Mahasiswa Surakarta. Mudah-mudahan bagi yang menonton bisa mengambil manfaat dari kita, pelajaran dari kita, tapi mungkin yang nanti gojek-gojekan jangan diambil ya. Biar suasananya menyenangkan aja kita sambil gojek-gojekan. Ya, cukup sekian. Terima kasih Bu Fatihah, Bu Ratna, sekali lagi tetap semangat. Sampai jumpa di podcast tahap berikutnya. Santun, cerdas, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.